Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi ekonomi mikro. Nama Sabiqul Naman ini NIM 6420584 dari kelas 642A03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Terus menurut kamus ekonomi, menurut Nulo Optiman menjelaskan permintaan berhubungan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Menurut dalam pengertian permintaan ini, dia konsumen akan suatu barang dan jasa mempunyai barang dan jasa tak terbatas dan mempunyai periode waktu tertentu. Terus permintaan mempunyai faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor permintaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mengaruhi kekurangan jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, selera masyarakat. Jika seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembelian tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendahnya, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Yang keempat, kualitas barang. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang kelima, harga barang lain. Contohnya, permintaan gas akan tingginya kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi jumlah permintaan. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan baik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga kecenderungan turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Oke, yang saya di sini juga permintaan di sini ada jenis-jenisnya permintaan. Jenis permintaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, permintaan menurut daya beli berdasarkan daya belinya. Dan yang kedua, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya terhadap jumlah subjek. Jadi permintaan menurut daya pembeli berdasarkan pembelinya memiliki tiga permintaan. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, al-usul. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seseorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Yang kedua, permintaan
Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, pelukis sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Yang ketiga, permintaan usul adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan usul, konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uangnya tidak yang dibeli Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga yang tidak bisa dipenuhi. Jenis yang kedua, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya berdasarkan jumlah subjek. Itu terdapat dua permintaan. Yang pertama, permintaan individu, yang kedua permintaan kolektif. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permintaan kolektif. Permintaan kolektif atau permintaan besar adalah kumpulan dari permintaan perorangan, individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya, selain Desi yang di pasar, juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli jeruk. Jika permintaan Desi dan teman-temannya tersebut digabungkan, maka terbentuk permintaan pasar. Dan di sini permintaan juga memiliki grafik dari bertahun-tahun, dari 2014 sampai 2018 mengalami turun naiknya pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dalam buku Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi 2017 karya Sigit Sarjono, penawaran dalam teori ekonomi memiliki arti berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran adalah berhubungan antara harga dengan kualitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjualnya. Dan di sini penawaran mempunyai faktor-faktor tertentu. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, harga faktor produksi. Yang kelima, pajak. Yang keenam, harga barang. Yang ketujuh, bencana alam. Yang kedelapan, harga barang di masa depan. Faktor-faktor ini berpengaruh dengan penawaran tersebut. Penawaran juga memiliki jenis-jenis tersebut. Jenis-jenis tersebut terbagi menjadi 5. Penawaran submarginal, penawaran marginal, penawaran supermarginal. Yang keempat, penawaran individu. Yang kelima, penawaran pasar. Yang pertama, penawaran submarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual mampu menjual di bawah harga pasar. Penawaran marginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Yang ketiga, penawaran supermarginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Yang keempat, penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh satu individu. Yang kelima, penawaran pasar, penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual pasar. Dan penawaran memiliki grafik tersebut. Grafik dari tahun ke tahun dia memiliki kenaikan harga tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan marketing merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu.
Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadi harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Maksud dari keseimbangan ini dia mempengaruhi dengan kejadian harga keseimbangan dari permintaan dan penawaran tersebut, dan keseimbangan mempunyai faktor-faktor tersebut. Di sini mempunyai 4 faktor tersebut. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa pertambahan sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tingkat rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen. Yang keempat, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan daya beli konsumen tetap. Ini faktor-faktor keseimbangan ini harus dibaca dengan jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan mempunyai jenis-jenis tersebut. Jenis-jenis mempunyai 3 jenis. Yang pertama, keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan indifferent. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tersebut akan segera di posisi keseimbangan semula. Contohnya gambar yang di atas menunjukkan sebuah kelereng yang ditempatkan dalam bidang cekung. Ketika diberikan gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng akan kembali ke posisi semula. Keseimbangan stabil ditandai oleh adanya kenaikan titik benda jika dipengaruhi suatu gaya. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi keseimbangan semula. Pada gambar di atas menunjukkan suatu kelereng yang ditempatkan di atas bidang cembung. Ketika diberikan gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng tidak akan pernah kembali ke posisi awalnya. Keseimbangan labil ditandai oleh adanya penurunan titik berat benda jika dipengaruhi suatu gaya. Yang ketiga, keseimbangan indifferent. Keseimbangan indifferent atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Pada gambar di atas menunjukkan suatu kelereng yang ditempatkan di atas sebuah bidang datar. Ketika diberikan gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng akan kembali diam pada kedudukan yang berbeda. Keseimbangan yang ditandai oleh tidak adanya perubahan pasti tidak berat jika dipengaruhi suatu gaya tersebut dengan keseimbangan netral. Ini gambarnya. Dan keseimbangan mempunyai grafiknya, dia mempunyai keseimbangan pasar tersebut, harga turunnya, kenaikan atau penurunan. Oke, presentasi kali ini saya selesaikan dengan jangan lupa jaga 3M, memakai masker, jaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.